Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam. Kali ini Kak Ayu akan menjelaskan mengenai teks anekdot materi kelas 8 semester 2. 아니 그걸 수업 시간에 먹는다고요? Lihat di layar ya, apakah kalian mengetahui tentang teks anekdot? Ayo yang tahu jawab ya. 라면은 꼭 해준다. Ya betul, teks anekdot adalah teks dengan cerita yang lucu. Gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar atau membaca cerita lucu. Ada cerita lucu yang dibuat dengan benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Salah satu cerita lucu yang banyak digunakan di masyarakat adalah anekdot. Anekdot memiliki struktur teks yang membedakannya dengan teks lain. Teks anekdot memiliki struktur dan unsur kebahasaan. Lanjut ke pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah teks yang berisi cerita atau pengalaman hidup yang ditulis secara singkat dan lucu. Topik dari teks anekdot juga bisa bermacam-macam, mulai dari pendidikan, politik, hukum, dan lain sebagainya. Selain memuat cerita yang lucu, teks anekdot juga bisa memuat pesan moral, sindiran maupun kritikan. Selanjutnya adalah struktur teks anekdot. Dalam struktur teks anekdot dia dibagi menjadi 5 bagian. Pertama ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi ini adalah teks anekdot yang diawali dengan cerita abstrak yang berisi uraian ringkas tentang objek atau hal yang hendak disindir atau dikritik. Jadi di abstraksi ini bisa dikatakan sebagai pembuka, namun biasanya di pembuka ini adalah pengenalan mengenai cerita objek, cerita apa yang akan diangkat atau yang hendak disindir atau dikritik. Selanjutnya adalah orientasi. Orientasi ini adalah cerita yang dilanjutkan dengan pengenalan tokoh. Selanjutnya adalah krisis. Krisis adalah memuat tahapan peristiwa dan cerita mulai memuncak dan hampir menuju penyelesaian. Jadi di dalam krisis ini biasanya itu ada konflik, namun konfliknya itu yang memancing peristiwa tertentu yang akan dikritik. Biasanya ada reaksi-reaksi tertentu yang akan ditimbulkan, dan itu berada di poin keempat. Nah, di poin keempat ini adalah reaksi. Reaksi adalah jawaban terhadap permasalahan yang diajukan pada tahap krisis yang tadi sudah disebutkan ya. Ini merupakan inti kritik yang memuat unsur lucu dan mengesankan. Jadi di bagian reaksi ini ada reaksi tertentu yang dihadirkan, namun masih terkesan lucu dalam mengkritik masalah tersebut. Selanjutnya adalah koda. Nah, koda ini berisi penutup, yang dimana bagian ini merupakan penegasan terhadap hal yang dikritik. Jadi kayak ada sebagai penutup, dia juga akan menegaskan peristiwa yang diangkat dalam cerita tersebut. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks anekdot ya. Setelah struktur ada unsur. Di unsur kebahasaan teks anekdot ini dibagi menjadi 6 ya. Menjadi 6 poin. Nah, yang pertama ada menulis rangkaian teks dan mengikuti struktur awal hingga akhir, mulai dari abstrak hingga koda. Jadi strukturnya tadi ada 5 ya, jadi itu akan mengikuti struktur tersebut. Menggunakan kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Selanjutnya, memakai kata keterangan waktu lampau. Pada suatu hari, kemarin, lusa, ataupun beberapa waktu yang lalu. Karena teks ini mengkritik sesuatu yang sudah terjadi, jadi kayak melihat fenomena tertentu dan kemudian dimasukkan ke dalam teks anekdot, namun dalam tanda kutip yang masih lucu ya. Menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. Jadi di poin keempat ini ada aktivitas yang menunjukkan adanya aksi dalam teks tersebut ya, ada kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya menggunakan kalimat perintah. Tahu aja ya, kalimat perintah itu kalimat yang menyatakan menyuruh, ambilkan air itu, ambilkan kacang itu, semacam itu.
Selanjutnya menggunakan kalimat seru. Nah, di kalimat seru ini biasanya lebih ke penegasan ya intinya. Nah, dari unsur kebahasaan teks tersebut yang disajikan sehingga dalam bentuk dialog penggunaan kalimat langsung tuh terlihat lebih dominan karena adanya dialog. Karena dialog satu sama lain itu secara tidak langsung menggunakan kalimat langsung atau to the point. Nah, selanjutnya ada tahap menganalisis teks anekdot. Dalam tahap menganalisis teks anekdot itu ada 3 poin. Yang pertama, membaca dan memahami keseluruhan itu ceritanya. Secara tidak langsung kalian sudah bisa memahami inti ceritanya itu seperti apa. Itu terdapat di poin kedua. Setelah kita membaca dan memahami, selanjutnya kita akan menentukan inti cerita. Inti cerita tadi yang sudah saya sebut. Yang ketiga, menentukan bagian-bagiannya. Nah, di poin ketiga, menentukan bagian-bagiannya ini adalah unsur pembentuk atau unsur pembangun karya sastra. Karya sastra ya, kembali. Unsur pembangun dari teks anekdot. Jadi ada unsurnya itu ada 5: abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Oke. Nah, ini ada salah satu cerita teks anekdot ya. Dari teks tadi yang ibu tampilkan, ibu akan meminta kalian untuk menentukan struktur pembangun dalam teks. Tadi ada 5, ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Jadi kalian tentukan 5 poin tersebut ya, dan ibu akan bagikan ke dalam bentuk ringan dan kalian tandai di sini. Oke, ambil. Yang kalian akan tandai di situ mana abstrak, mana orientasi, mana krisis, mana reaksi, sama mana koda. Nah, nanti akan kita bahas sama-sama untuk unsur pembangunnya ya. Kalau untuk unsur kebahasaannya kalian tandai di kertasnya dan nanti dikumpulkan. Nanti kita akan bahas dulu bagian struktur membangunnya. Untuk minggu depan kita akan bahas mengenai unsur kebahasaan. Namun secara tidak langsung mungkin kalian akan mengerti seiring dengan pengerjaan kalian. Nah, di sini ada abstraksi. Apakah seperti ini jawaban kalian? Bagus. Jadi di abstraksi ini adalah kalimat pembuka. Di sini kalimat pembukanya diawali dengan kutipan kalimat pada suatu hari di sebuah sekolah bertaraf internasional. Karena dia menyatakan adanya penggalan awal cerita, adanya kalimat pembuka dalam teks tersebut. Selanjutnya adalah orientasi. Nah, orientasinya di sini itu adalah pengenalan tokoh. Di sini pengenalan tokohnya ada guru, Satria, dan Faki. Nah, Faki menjawabnya di sini krisis ya, kita masuk ke krisis. Di krisis ini adalah letaknya krisis itu terdapat pada jawaban Faki yang dimana dia menyiapkan uang karena sekolah bertaraf internasional yang temannya yang bernama yang satunya dia akan belajar mengenai bahasa Inggris, namun si Faki tidak. Dia menjawab dan menimbulkan krisis, yaitu dari jawaban tersebut dia membutuhkan uang. Alasannya kenapa? Karena sekolah bertaraf internasional itu akan mahal bayarannya karena menyesuaikan standar internasional. Nah, selanjutnya reaksi yang dihadirkan dari jawaban Faki, ibu guru itu hanya bisa tersenyum. Di sini adalah letak reaksinya, dan di mana reaksi ini keterkejutan, namun terkejutnya dia hanya tersenyum mengenai jawaban Faki karena dia mengatakan bahwa ini bukan sekolah bertaraf internasional, melainkan bertarif internasional. Butuh duit, sekolah butuh duit. Nah, selanjutnya ada yang kelima adalah koda. Di sini apakah sama? Ya, betul sekali Putri. Alasannya karena ya betul, di koda ini
Di sini penggalan kalimatnya, akhirnya guru tersebut membahas materi pelajaran kelas agar kembali menjadi kondusif. Di sini betul yang dikatakan Putri adalah kodanya, karena teks tersebut mengungkapkan bahwa ibu guru berusaha untuk menormalkan keadaan suasana kelas dengan melanjutkan materi yang akan dibahas. Di sini adalah kodanya. Jadi teman-teman sudah bisa ya menentukan struktur pembangun dari teks anekdot, dan secara tidak langsung kalian juga bisa menentukan unsur kebahasaan yang ada dalam teks anekdot. Itu bisa kalian tandai di kertasnya bagian mana dari 6 poin tersebut yang ada. Nanti kumpulkan dan ibu akan periksa, oke? Nah, setelah itu ini adalah merangkuman mengenai materi hari ini ya, agar kalian lebih memahami apa itu teks anekdot, apa aja unsurnya, apa aja pembangunnya. Jadi kalian bisa catat dan kalian rangkum ya. Jadi rangkuman mengenai materi hari ini adalah teks anekdot itu adalah teks dengan cerita yang lucu, dan juga di dalam teks anekdot itu menuliskan kejadian yang sebenarnya terjadi yang direkamkan dalam narasi atau dalam dialog. Motornya mengganggu ya. Nah, lanjut. Di balik kelucuan yang diungkapkan ada kalimat atau ada pesan moral yang diungkapkan dalam cerita tersebut. Pesan moral mengenai objek apa yang akan mengenai fenomena yang diangkat, mungkin ada sindiran atau ada pesan moral maupun ada nasihat dari teks tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada struktur teks anekdot terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Itu adalah struktur pembangun teks anekdot. Yang kelima ada teks anekdot memiliki struktur kebahasaan yang khas dibanding dengan teks lainnya. Tadi kan ada 6 poin tuh yang disebutkan, menggunakan kalimat retoris, menyusun berdasarkan struktur pembangun yang ada 5, terus menggunakan kalimat lampau, adanya aktivitas atau adanya atau ada kegiatan yang di dalam teks, terus itu ada menggunakan kalimat perintah, dan selanjutnya ada kalimat seru atau penggunaan tanda seru. Dan dari ke-6 poin tersebut itu ada di dalam teks anekdot. Jadi di dalam kertas yang tadi ibu bagikan, kalian tandai ya untuk poin mana yang di dalam teks tersebut membahas struktur kebahasaan yang ada. Cukup sekian ya. Apa ada yang ingin ditanyakan dari kalian semua mengenai ini? Putri mau bertanya Bu, bagaimana teks anekdot dibuat? Bagaimana teks anekdot itu dibuat oleh orang. Nah, biasanya orang itu membuat teks anekdot dengan cara mengamati fenomena yang ada, mulai dari ada bermacam-macam ya. Tadi itu ada pendidikan, hukum, politik, sosial, budaya, apapun itu mereka akan mengamati. Terus itu mereka akan membuat teks narasinya, namun dikemas dalam bentuk yang lebih lucu, lebih humor gitu, nah agar tidak ada yang merasa tersindir gitu. Nah, walaupun di dalamnya masih ada unsur untuk menyindir fenomena tertentu gitu, kayak menyindir oknum-oknum tertentu, jadi seakan-akan kayak dibuat lucu-lucuan saja, seperti itu Putri. Oke, untuk penutup kali ini mungkin ibu akan memberikan tugas kalian yang tadi sudah ya, tadi dikumpulkan, dan tugas kalian adalah kalian harus banyak membaca mengenai teks anekdot, apa saja macam-macam teks anekdot yang dibentuk, dan itu harus kalian baca ya, agar pembahasan kita untuk pertemuan berikutnya akan lebih aktif gitu ya untuk kalian. Dan kalian sekarang sudah aktif banget kok menjawab, memahami dan memperhatikan materi dari itu ya. Cukup sekian presentasi untuk materi hari ini ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.